Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia pecinta TV Mutiara 99 rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang orang yang berhadas besar, bisa dikarenakan junub, bisa dikarenakan haid, bisa dikarenakan nifas. Ini bolehkah memotong kuku dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas besar ini? Karena di masyarakat ada yang beredar bahwasanya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, dan anggota yang terlepas dari tubuh kita itu atau yang terpotong dari tubuh kita itu ketika mau mandi itu harus dibawa. Benarkah demikian menurut pandangan fikih? Sesungguhnya pandangan masyarakat bahwasanya ini harus dibawa mandi, ini makruh, ini haram, ya, itu didasari dari perkataan Imam Al-Ghazali yang mengatakan tidak sepantasnya, ya, bagi orang yang junub itu menghilangkan sesuatu, memotong, mencukur, mengeluarkan, ya, darah, memotong rambut dan lain sebagainya dari anggota badan kita. Kenapa? Dikarenakan hal ini kelak yaumul qiyamah akan dikembalikan, semua anggota tubuh kita itu akan dikembalikan. Nah, bahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya disebutkan wa yuqalu, ya, dan dikatakan, maksudnya ada yang berkata bahwasanya ini akan menuntut minta dimandikan kelak yaumul qiyamah. Nah, seperti itu. Namun ketika menyikapi perkataannya Imam Al-Ghazali ini, dan bukan hanya Imam Al-Ghazali saja yang mengatakan seperti ini, termasuk Ibnul Arabi Al-Makki dan kitabnya Qutul Qulub itu juga mengatakan wa ana akrah, saya tidak suka, ya, melihat laki-laki dia kondisinya junub memotong kemudian mengeluarkan darah dari badannya. Alasannya sama dengan Imam Al-Ghazali. Menanggapi perkataannya Imam Al-Ghazali ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali itu betul adanya, dan seluruh anggota yang terlepas dari manusia, ya, itu akan dikembalikan semua. Ya, akan dikembalikan semua, mulai dari dia hidup sampai dia mati. Itu seperti itu. Akan tetapi kata ulama yang lain ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Dikarenakan yang kembali besok itu apa-apa yang ia bawa mati. Artinya anggota-anggota yang melekat ketika itu, artinya ketika dia sedang meninggal dunia. Adapun yang sudah lepas dulu sebelum dia meninggal dunia itu tidak akan kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya yang kembali itu anggota yang terlepas ini, ya, itu bagian anggota-anggota asal saja, anggota-anggota pokoknya saja, bukan yang melekat di anggota pokok. Seperti tangan umpamanya lepas, ini tangannya saja, kalau bulu-bulunya itu kembali secara terpisah. Itu seperti itu. Ada yang berpendapat seperti ini. Namun dari kesemua pendapat ini, ulama tidak ada yang mengatakan haram, mengatakan memotong kuku, memotong rambut dalam kondisi hadas besar. Tidak ada. Bahkan yang ada
hanya menyunnahkan atau disunnahkan bagi orang yang kondisinya hadas besar, ini tidak menghilangkan sesuatu dari badannya, sedangkan dia kondisinya lagi hadas besar. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 31. Ya. Di sana dijelaskan, wa man lazimahu ghuslun sunna lahu alla yuzila syai'an min badanihi. Ya. Barang siapa yang wajib mandi, berarti wajib mandi ini dia kondisinya hadas besar, karena yang diwajibkan mandi hanya hadas besar. Yusannu lahu alla yuzila min badanihi syai'an, tidak menghilangkan sesuatu dari badannya, walau daman, sekalipun tidak itu darah, au sya'ratan atau satu rambut, ya, au dhafran atau kuku, hatta yaghtasilah, sehingga dia itu mandi besar. Seperti itu. Kenapa? Alasannya li'anna kulla juz'in ya'udu lahu fil akhirah, karena segala anggota itu akan kembali kelak yaumul qiyamah. Tapi seperti keterangan yang tadi, bahwasanya yang kembali saja ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kembali mulai dari umurnya, ya, dia hidup sampai mati. Ada yang kembali hanya yang ketika mati saja, yang sedang melekat, itu yang akan kembali. Ya. Ada yang mengatakan yang kembali itu hanya pokok-pokoknya saja, anggota pokok-pokoknya saja. Umpama tangannya patah, putus umpamanya, yang kembali itu hanya tangannya. Umpamanya kepalanya ini terputus, yang kembali hanya kepalanya saja. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi masalah haramnya tidak ada satu ulama pun yang mengatakan haram. Nah, seperti itu. Kemudian haruskah rambut yang terpotong itu dibawa mandi? Sampai sekarang saya pribadi mentelaah kitab-kitab, mencari referensi yang mengatakan sunnah saja dibawa mandi, itu masih belum menemukan ibarat yang seperti itu. Bahkan yang saya temukan bahwasanya anggota yang terpisah dari badan kita, sedangkan kita ini dalam kondisi junub, dibawa mandi pun hadasnya itu tidak hilang. Nah, kalau tidak hilang, apa gunanya dibawa mandi? Nah, seperti itu. Artinya tidak ada gunanya. Ada seperti itu. Ini disebutkan dalam kitab Hasyiah Asy-Syarwani, itu disebutkan bahwasanya annal ajza'a al-mufassila qabla al-ightisal la yartafi jinabatuha bi ghusliha, bahwasanya anggota-anggota yang terpisah dari badan qabla al-ightisal, sebelum dia mandi, ya, itu tidak hilang junubnya dengan dimandikan. Artinya tidak ada gunanya, percuma. Ya, percuma. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Fathul Mu'in, itu dijelaskan bahwasanya yang wajib dicuci itu hanya bekas rambut yang tercabut itu, bukan rambut yang hilang. Bahasanya seperti itu. Dan tidak ada dalam kitab yang saya ketahui bahwasanya harus dibawa mandi. Justru yang saya temukan adalah anggota yang terpisah sebelum dia mandi besar itu tidak hilang hadasnya sekalipun dimandikan. Ya, ini seperti itu. Namun demikian, ini kitab yang bermadhab Syafi'i. Kemudian ada ulama yang mengatakan justru tidak mengapa orang junub, ya, orang haid, orang nifas memotong kuku. Hal ini disebutkan dalam sebuah kitab, ya, Fathul Bari Ibnu Rajab, ya, karangan Ibnu Rajab. Di situ dijelaskan waqala Atha yahtajibul junub, ya, wa yuqallimu adfarah wa yuhliku ra'sah wa illam yatawadda,
wa ma haqqahu an ata ma'nahu annal junuba la yukrahu lahu al-akhdhu min sya'rihi wa dhufrihi fi hali jinabatihi wala alla yukhrija damahu bihijamatin wa ghairiha. Imam Atta mengatakan orang junub boleh bercanduk, memotong kuku juga boleh, mencukur rambut juga boleh sekalipun dia tidak berwudu. Kemudian pengarang kitab ini menjelaskan wa ma hakahu an Atta, dan apa yang diceritakan dari Imam Atta ini maknahu, pengertiannya annal junuba la yukrah lahu al-akhdhu. Bahwasanya orang junub itu tidak dimakruhkan mengambil rambutnya, kukunya fi hali jinabatihi, dalam kondisi junubnya, dan juga tidak dimakruhkan mengeluarkan darah dengan cara dicanduk atau yang lain. Ini dalam kitab Ibnu Rajab. Dengan demikian, apa yang beredar di masyarakat bahwasanya ketika ada orang haid, kemudian rambutnya ketika disisir itu rontok, dikumpulkan, nanti kalau sudah suci dibawa mandi, ini agar supaya hadasnya hilang, sampai sekarang saya pribadi belum menemukan. Entah mungkin yang lain atau kiai lain, ulama yang lain, ustadz yang lain menemukan referensi ini. Tapi sampai sekarang saya pribadi belum menemukan. Justru yang saya temukan justru sebaliknya, bahwasanya anggota tubuh yang terpisah dari badan itu la yartafi'u hadatsuha bi ghusliha, hadasnya tidak hilang sekalipun dimandikan. Dengan demikian percuma dibawa mandi. Demikian kaum muslimin dan muslimat pecinta sahabat setia TV Mutiara 99. Bila mana ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Bila kurang jelas atau bersifat pribadi, bisa ditanyakan di nomor WA yang saya tulis atau cantumkan di deskripsi, insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.